Wah, lama nggak muncul di TTR nih. Jadi kemarin pagi Pak ada hubungin ya. Pagi-pagi, wah, alhamdulillah dikasih kesempatan lagi untuk ketemu Bapak Ibu teman-teman kali ini secara daring ya. Udah lama banget nih Pak Agus juga makin bening aja nih. Pak Ardan juga tentu makin bening. Mantap. Lagi mana Kak Ira? Di rumah aja atau lagi mobile nih? Ini masih di rumah, Oh. Nanti siang mulai aktivitas setelah sharing-sharing di sini ya. Oke, ini dari tadi saya baca satu persatu peserta Zoom kita hari ini, ternyata 100% orang baru ya. 100% orang baru yang saya sendiri belum kenal ya. Kenal ya. Ya, salam kenal buat Bapak Ibu semuanya ya. Nama saya Indra Setiawan. Saya ini termasuk orang lama di TTR, tapi lama pingsannya ya, bukan lama jalaninya ya, tapi lama pingsannya. Karena menentukan jalan yang berbeda. Oke ya. Baik, langsung saja biar gak buang waktu ya. Ini saya diminta Pak Ardan untuk sharing, topiknya jago closing ya. Kalau biasanya itu saya sharing jago closing itu dengan menggunakan metode NLP ya, atau pola komunikasi ya. Tapi kalau kali ini saya menggunakan metodologinya adalah barang sehari-hari yang kita temui ya. Jadi ini saya nggak membahas tentang pola komunikasi lagi, ya, khusus hari ini aja. Tapi saya akan membahas tentang bagaimana cara kita closing, ya, langkah demi langkah menuju closing mudah gitu ya. Itu dengan perbandingan barang-barang yang kita temui sehari-hari ya. Nah nanti saya akan banyak pertanyaan. Nah karena banyak pertanyaan, maka nanti Bapak Ibu teman-teman semuanya wajib menjawab ya. Benar atau salah, nggak ada reward atau punishment, dan tujuannya biar kita aktif aja. Walaupun ini lagi online, ya tetap kita harus aktif. Ya aktifnya bagaimana? Ya nanti bisa pas lagi saya lempar pertanyaan bisa jawab di chat atau bisa bersuara sebentar lalu nanti dimatiin lagi ya mic-nya. Ya. Oke ya, saya mulai aja. Ya tadi sudah perkenalan udah cukup, nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut boleh ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman ya, ini dasarnya dulu nih, dasarnya dulu. Ilmu dari marketing itu terdiri dari 3S ya. Ilmu marketing itu terdiri dari 3S, yaitu sounding, selling, dan service excellence. Dan saya lihat ini tiga-tiganya nih sudah dilakukan oleh TTR dan juga Multikurir. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya. Jadi sounding, kurang sounding apa lagi ya coba di TTR? Ya, online ada, offline ada, ya, bro. Apa itu namanya yang buka office secara offline juga ada, yang iklan digital marketing lengkap, ya. Jadi soundingnya itu udah luar biasa sekali, ya. Jadi sudah kayak dunia nyata, dunia gaib gitu ya. Jadi udah di sounding di mana-mana gitu ya. Karena sounding ini penting nih, ya. Corong pertama kan sounding gitu ya. Kalau soundingnya aja gagal, ya gimana orang mau tahu TTR gitu, gimana orang mau tahu Multikurir, gimana orang mau tahu kita gitu ya. Nah, ini soundingnya udah keren banget ya di TTR ini ya. Nah, dari sounding itu nanti akan jadi data tuh ya. Apalagi tadi kan Pak Agus sempat sampaikan bahwa MGS minggu lalu, saya juga lihat, minggu lalu itu saya lihat tentang topiknya itu bikin web ya. Bikin web, lalu waktu itu ada tentang copywriting, ya, saya juga lihat, saya juga nyimak gitu ya. Itu menarik, itu adalah part of sounding ya, part of sounding. Nah, dari sounding, begitu data masuk, kita kan harus bisa selling nih, biar terkonversi kan gitu, ya terkonversi. Nah, selling ini ada banyak cara, dan jurus-jurusnya udah jitu banget nih ya, dari offering yang ada ditawarkan oleh TTR maupun Multikurir itu udah luar biasa banget lah, ya. Nah, lalu selanjutnya biar konsumen itu repeat ya, atau dia reference terus ya, itu harus menggunakan service excellent ya, service-nya harus bagus. Nah, tadi di awal Zoom ini saya menyimak tadi ya, saya standby dari awal, itu tadi Pak Agus menyampaikan bahwa ayo Bapak Ibu kalau ada kendala langsung tanyakan. Chat di sini juga, sekarang juga, maka masalah akan langsung selesai. Wah, ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Ini adalah service excellent ya. Support dari perusahaan untuk Bapak Ibu teman-teman ya yang ada di sini gitu ya. Itu luar biasa sekali ya. Nah, ini karena dilakukan offline dan online, maka jadilah branding. Maka di sini brand image-nya dari TTR itu udah luar biasa kuat gitu ya. Oke, seperti itu saya lanjut lagi. Nah, kalau untuk bisa selling, tentu kita mulai dari mindset dulu ya. Kita mindset-nya ini harus benar nih, ya. Mindset-nya harus benar. Mindset seperti apa sih kalau kita mau selling itu ya? Biasanya kan gini. Ya, ini mungkin untuk orang-orang baru ya. Ini mungkin untuk orang-orang baru ya, dan semoga di sini nggak ada orang-orang baru. Orang-orang baru yang dia punya limiting belief seperti ini misalnya. Saya ini nggak bakat jualan, Pak. Jualan TTR susah, Pak. Jualan muku itu susah, Pak.
Oh Pak, bagi saya itu jualan adalah pekerjaan hina. Wih, ini ini level dewa ini yang ngomong ya. Terus Pak, itu orang tuh benci terhadap para wiraniaga Pak, gitu ya. Ada orang yang punya limiting belief kayak gitu ya. Apalagi kalau dia masih kuliah ya, dia masih kuliah, idealismenya tinggi. Pak, saya ini malu Pak kalau ditolak Pak. Pak, jualan adalah pekerjaan yang sulit, Pak. Ya, ini adalah limiting belief ya, mindset yang salah. Kita membatasi sendiri ya. Kita membatasi sendiri diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, kalau ngomongin susah, itu seharusnya saya lebih susah. Kenapa? Saya ini kan mantan kuli panggul ya. Tadi di profil saya sudah ada, saya itu dulu di pasar Minggu, saya itu kuli pasar. Ya, saya kuli pasar yang jam kerja saya itu dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Saya narik gerobak, saya ngangkat-ngangkat karung, ya. Kerjaan saya tuh dulu ya waktu di pasar ya. Nah, kalau saya membatasi pikiran saya bahwa saya nggak bisa jualan, maka selamanya saya nggak bisa jualan. Ya, tapi saya merubah dari limiting belief itu menjadi empowering belief ya. Ya, meyakinkan diri sendiri bahwa setiap orang itu menjual. Ya, Bapak Ibu teman-teman perlu diketahui bahwa setiap orang itu menjual. Pak, emang iya ya setiap orang itu menjual? Iya. Contoh sederhana begini, misalnya contoh, saya lagi main ke Malang misalnya. Di sini ada orang Malang tadi ya, Pak Arden tadi ngobrol sama orang Malang. Oke, misalnya saya lagi di Malang, saya tanya, Pak yang di Malang nih, ada bakso yang paling enak di mana ya Pak ya? Lalu nanti si bapak yang warga Malang tadi dia akan ngomong, oh Mas, bakso yang enak itu di Jalan Suhat Mas, di Jalan Suhat nama baksonya ini, itu enak banget di situ. Nah, hanya sekedar mereferensikan seperti itu udah jualan, gitu. Itu udah jualan. Jadi jangan dipikir jualan itu yang berat-berat gitu ya. Enggak juga, jualan itu justru yang ringan-ringan. Itu mereferensikan itu udah termasuk jualan. Termasuk bayi. Bayi itu juga jualan tuh. Baru nyeprot aja, baru lahir aja dia udah jualan. Jualannya gimana coba kalau bayi? Nangis, ya. Begitu bayi itu nangis, ya, nangisnya kenceng banget kan. Bayi itu kan nangisnya ada beberapa level ya. Ada nangis manja, ada nangis cari perhatian, ada nangis lapar, ya, ada nangis karena popoknya penuh, ya. Itu kan jualan. Bagaimana cara dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau dari orang sekelilingnya si bayi itu. Setiap orang itu everybody sells ya. Setiap orang itu jualan ya, seperti itu. Terus yang perlu Bapak Ibu teman-teman yakini adalah sales itu adalah profesi yang terhormat ya. Salesman itu profesi terhormat. Kenapa? Karena begini. Konsumen adalah orang yang penuh masalah. Penjual adalah orang yang penuh solusi. Ketika masalah ketemu solusi, maka terjadilah transaksi. Ya, saya ulang sekali lagi. Konsumen adalah orang yang penuh masalah. Penjual adalah orang yang penuh solusi. Ada masalah ketemu solusi, maka terjadilah transaksi. So, Bapak Ibu teman-teman, jika Anda lagi ketemu calon konsumen, ada ketemu klien gitu ya, belum terjadi transaksi, belum terjadi closing, artinya apa? Ada masalah yang belum tersolusikan dari calon konsumen Anda gitu. Ya, berarti solusinya kurang lengkap nih. Kurang lengkap. Jadi ada masalah ketemu solusi kan harusnya terjadi transaksi gitu ya. Kalau sampai nggak closing, berarti ada masalah yang belum terselesaikan. Ya, tinggal dicari lagi, digali lagi gitu ya. Terus, enaknya sebagai penjual atau bisnismen itu kan ketemu banyak orang ya. Ya, saya juga sama Bapak Ibu teman-teman. Saat ini saya mengerjakan ada beberapa bisnis gitu ya. Tapi 2019 kemarin 2019 akhir lalu 2020 masuk Covid, yaitu tahun-tahun yang berat buat saya ya khususnya. Ya mungkin juga Bapak Ibu semuanya ketika pertama masuk Covid ya ngalamin semuanya. Nanti saya akan cerita di akhir slide ini ya. Ini kita ketemu banyak orang di sales ya. Lalu enaknya di dunia bisnis atau di dunia penjualan adalah kita selalu mempelajari hal-hal baru. Saya masih ingat sekali Bapak Ibu teman-teman, ketika dulu saya jalani MLM, ya dulu saya pernah jalani MLM ya. Saya ini kan orang kampung, orang Solo, merantau ke Jakarta 2007 gitu ya, lalu jadi kuli ya 2011-an gitu saya jalani MLM gitu ya. Nah, ketika 2011 itu saya jalani MLM, saya nggak punya banyak kawan, saya nggak punya banyak relasi di Jakarta ini ya. Apa yang saya lakukan untuk bisa jualan MLM? Saya keliling dari busway ke busway, dari Transjakarta ke Transjakarta, ya. Jadi saya keliling-keliling tuh Bapak Ibu. Saya keliling-keliling, saya naik busway, saya masih ingat sekali dulu saya dari halte Ragunan, ya, dari halte Ragunan saya ke arah Jakarta Kota, ke arah Duku Atas, lalu saya bablas ke Kelapa Gading dan seterusnya dari busway ke busway, ya.
Ini ada yang nanya, MLM apa Pak? Oh banyak Pak, saya dulu pernah jalani MLM Tiansi, Propolis juga, lalu QNet yang jualan biodis itu yang alat kesehatan, saya ngalamin Pak. Sampai dulu titik terendah dalam hidup saya ngalamin tuh titik terendah, itu bukan karena terendah keadaan, bukan, tapi kerendahan iman saya waktu itu. Saya pernah ini saya nggak akan lupa seumur hidup saya gitu. Waktu itu jam 5:30 sore, ya hari Minggu, ya lokasinya di balai apa itu yang di Plaza Semanggi itu kan ada balai itu apa itu namanya itu saya lupa. Nah, itu ada gereja itu. Setiap hari Minggu dipakai untuk ibadah ya, ibadah Minggu gitu ya. Ada salah satu prospekan saya waktu itu ngomong, Pak Indra, saya akan join Bapak nih di MLM-nya nih. Tapi saya harus ibadah dulu Pak di gereja Pak, di dalam Pak. Bapak ikut dulu aja, nggak apa-apa, nggak masalah Pak. Di dalam juga banyak orang kok yang bukan agama saya kok ikut gitu ya. Nah, waktu itu kerendahan iman saya adalah saya ikut itu, masuk ke gereja itu, ngikut dia ibadah, tapi walaupun saya diem aja, saya nggak ikut ibadah, saya hanya duduk diem nyimain orang ibadah itu, hanya demi ngejar closing gitu loh. Saya waktu itu 5:30 ibadahnya baru selesai jam 7 malam, dan saya ketinggalan sholat maghrib, itu ke paling rendah iman saya yang saya alami, dan saya sangat menyesali itu ya. Itu di MLM, jadi kita ketemu banyak karakter, dari situ saya belajar. Dan ketika saya jalani MLM itu, yang keliling dari busway ke busway, 3 bulan pertama saya masih ingat sekali, upline saya ngomong, Indra, kamu itu harus cari penolakan. Kamu cari penolakan aja, nggak usah cari penerimaan. Bener loh, dikabulkan loh. Saya dapatnya penolakan terus setiap hari. Setiap hari saya ditolak. 3 bulan saya catat, si A nolak alasannya ini, si B nolak alasannya ini, si C nolak alasannya ini. Tanpa saya sadari gitu ya, 3 bulan itu ada 1.000 penolakan saya terima berturut-turut. Ya, nggak ada satupun saya closing. 3 bulan, 1.000 penolakan loh. Kalau mental saya nggak kuat, saya udah pulang kampung kali. Ya, kayak gitu. Jadi profesi itu, sales itu atau jualan itu atau bisnis itu luar biasa lah. Kita selalu belajar hal-hal baru gitu ya. Oke, seperti itu. Saya lanjut lagi. Salesman adalah profesi dengan bayaran tertinggi. Ini benar banget ya. Bisnis kita ini, ya ini adalah bisnis dengan profit tertinggi kalau menurut saya. Saya pengalaman bisnis mungkin kalah banyak dibanding Bapak Ibu teman-teman di sini yang jauh lebih senior. Tapi hanya di TTR yang mana kita closing profitnya 100%, itu gila loh. Ini nggak ada di bisnis lain. Ya, mana ada sekali jualan profitnya 100%. Mana ada bos? Cuma di TTR bos. Nggak ada kayak gitu ya. Bapak Ibu teman-teman, bisnis saya saat ini adalah konstruksi. Saya punya brand namanya renovasik.com ya. Itu adalah jasa renovasi, jasa konstruksi, beroperasi di Jabodetabek. Itu profit saya paling 10%, 15%. Effortnya luar biasa, nggak karuan gitu ya. Tapi di TTR Bapak Ibu dikit kasih opportunity 100% bos closingnya bos. itu bikin geleng-geleng kepala sampai sekarang. Itu kalau saya ingat perjalanan itu, waduh luar biasa. Hanya TTR. Kalau pengen cari duit cepat ya, kalau orientasinya hanya duit gitu ya, tapi kan di TTR orientasinya nggak duit ya. Pak Arden selalu ngomong kita harus mengutamakan berkah, sukses, mulia gitu ya. Kita harus cari berkahnya dulu, kalau sukses ya kita harus mulia membantu orang gitu kan, itu luar biasa sekali. Tapi Bapak Ibu teman-teman yang saya sampaikan, cari duit cepat itu ya di TTR. Di TTR sama di multi kurir ini ya. Kenapa? Karena closingnya 100%. Gitu, closingnya 100% ya, profitnya itu yang luar biasa. Jadi bayaran tertinggi. Oke, selanjutnya kita ngomongin target. Kan tadi udah sounding ya, soundingnya itu udah luar biasa banget. Ada offline, ada online. Terus kita tadi udah perbaiki mindset kita bahwa yang tadinya mikir, saya nggak bisa jualan Pak, saya nggak bakat jualan Pak. Bos, kalau orang lahir sukses butuh bakat, itu nggak bisa seperti itu, karena faktanya riset menunjukkan bahwa bakat itu hanya menunjang kesuksesan 1%. 99% siapa yang nentuin? Ya kita sama Yang Maha Kuasa tentunya gitu ya. Kalau alasan nggak ada bakat jualan Pak, aku nggak pinter ngomong Pak. Justru penjual yang baik itu nggak banyak ngomong, nggak banyak cincong. Begitu, justru penjual baik itu kayak gitu. Ya dulu pernah Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, ada suatu kisah ya, itu family. Ada seorang bapak gitu ya, dia ini udah berkeluarga nih, ya total anggota keluarganya 5 gitu ya. Si bapak ini dia masuk ke showroom mobil, ya si sales mobil itu dia banyak omong tuh, dia langsung mepet si bapak ini, Pak ini ada mobil terbaru Pak, mobil sport 2 pintu harganya murah Pak, lagi promo bla 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 bla. Tanpa si sales itu nanya, bapak yang datang ini dia butuhnya apa. Padahal dia punya family jumlahnya 5 orang. Kalau mobilnya cuma 2 pintu, 2 kursi, 2 seat,
Ya yang 3 mau dinaikin di mana? Di atap, kan nggak mungkin toh. Ya kan seharusnya nanya dulu, Bapak lagi cari mobil apa ya?" Gitu ya. "Oh, saya lagi cari family car." "Oh, family car, Pak ya. Di sini ada pilihannya ini, Pak, ada yang 5 seater, ada 7 seater dan seterusnya." Kan itu enak, ya. So, banyak omong itu justru juga tidak baik kalau di dunia sales ya. Banyak nanya itu boleh. Kalau saya boleh pakai singkatan, itu kalau dalam dunia penjualan, saya menyingkatnya dengan babe tikus. Babe tikus itu singkatan ya. Singkatan dari babe itu banyak bertanya, tikus itu tingkatkan kualitas. Jadi pertanyaan kita harus berbobot gitu. Yang mana pertanyaan kita itu menggiring ke hal yang menuju closing gitu. Jadi babe tikus, banyak pertanyaan, tingkatkan kualitas. Kayak kita sekarang ngomongin target. Nah, Seth Godin itu salah satu pakar coach dunia itu ngomong bahwa tidak semua orang itu konsumenmu gitu ya. Tidak semua orang ini konsumenmu, Bapak Ibu teman-teman, ya. Nah, dia kalimat ini diterusin sama dia, terusannya seperti ini kalimatnya. Don't find customer for your product, ya. Find product for your customer. Nah, ini saya lihat di TTR sudah dilakukan yang mana lahirnya produk multi kurir, ya. TTR ini nggak cari konsumen untuk produknya, tapi justru cari produk untuk konsumennya. Kan waktu itu lagi pandemi nih, saya lihat kita semua ngalamin ya lagi pandemi ya. Banyak behavior orang itu berubah. Yang tadinya belanja offline berubah menjadi online. Mall yang tadinya ramai berubah menjadi sepi. Pindah tuh, ya, pindah transisi tuh. Nah, akhirnya TTR mikir, produknya apa ya yang tepat untuk konsumen ya? Kan lagi pandemi kayak gini ya. Lahirlah multi kurir, ya. Jadi TTR sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh Seth Godin ini, ya, yaitu tidak mencari konsumen untuk produknya, tapi mencari produk untuk konsumennya. Jadi waktu itu behaviornya berubah dari offline menjadi online, ya. Lahirlah ini, ya seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Jadi ini luar biasa banget, lagi-lagi TTR luar biasa banget. Pak, ini kok kayaknya menjilat banget sih, ngomong baik banget, baik-baik ya. Nggak menjilat ya, memang iya. Karena Pak Arden ini luar biasa guru saya juga gitu ya. Yang dilakukan beliau itu udah bukan hal sembarangan. Apalagi thinking. Risetnya udah sangat matang gitu ya. Oke, yuk kita ngomongin segmentasi market. Nah, kalau market itu segmentasinya Bapak Ibu teman-teman ya. Itu ada dari sisi geografi, demografi, behavior, psikografi, dan benefit. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman, ini seharusnya sudah dibahas kemarin ketika bahas iklan di web maupun di sosial media. Karena ini segmentasi ini masuk ke sana. Ya. Jadi ini penting karena nggak semua orang itu target market kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya kasih contoh target market di bisnis saya sendiri yang konstruksi ya. Geografinya saya menarget Jabodetabek, demografinya usia 28 sampai 75, levelnya menengah atas, yang punya rumah, yang punya properti apapun bentuknya, behaviornya yang terbiasa online, ya menggunakan gadget, ya psikografinya yang dia suka pada target pencapaian, peduli keluarga, suka kenyamanan, benefitnya cari kualitas, keamanan, dan kenyamanan. Nah, so Bapak Ibu teman-teman sekalian, tugas Anda adalah cari targetnya berdasarkan ini. Ya, untuk TTR itu apa? Untuk multi kurir itu apa? Untuk top store itu apa? Nah, coba diisi. Ini targetnya ini. Ini PR Anda nih. Anda isi, Anda segmenting, jadi soundingnya Anda itu tepat sasaran gitu loh. Ketika sounding tadi ingat ya, marketing adalah 3S ya, sounding, selling, service excellent ya. Ketika soundingnya tepat sasaran, maka sellingnya mudah. Ya, ketika sellingnya sudah oke, sudah masuk, tinggal service excellent-nya. Service excellent itu di support oleh company dalam hal ini TTR dan Multipay kan, TTR dan Multikurir kan gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu teman-teman ngomongin target market ini kata J. Conrad Levinson ya, dia seorang pakar marketing dunia juga. Dia mengatakan ada 4 hot target market yang bisa kita sasar. Ya, ada 4 hot target market yang bisa kita sasar. Apa aja itu? Yang pertama, older people atau orang tua. Orang tua. Di sini banyak orang tua nggak ya? Nggak boleh sebut tua. Orang senior ya. Di sini banyak yang senior ya. Older people. Kenapa orang tua itu target market yang bagus? Yang pertama alasannya adalah karena dia punya banyak waktu, ya. Orang tua itu punya banyak waktu, Bapak Ibu teman-teman ya. Dia punya banyak waktu. Lalu selanjutnya dia punya uang banyak, ya. Namanya biasanya dia udah senior, ya. Dia berkarir sudah cukup tinggi. Kalau PNS dia udah level tinggi, punya uang banyak. Relasi dia juga banyak. Omongannya didengerin orang, ya. Influencer banget nih, ya. Lalu dia juga jadi role model atau jadi panutan, gitu ya. Jadi inilah
Alasan kenapa orang tua itu target market yang tepat menurut J. Conrad Levinson ya. Status sosial juga dihormati. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah woman, ya ibu-ibu, wanita. Kenapa wanita? Karena alasan yang pertama nafsu membelinya itu besar, ya. Begitu dilihat dia belanja online gitu ya, kan murah gitu ya. Terus begitu dia lihat ini paket ekspedisinya kok mahal-mahal ya. Dilihat di Multicourier ternyata harganya murah. Wah, dia tergoda iman tuh. Bapak Ibu teman-teman percaya nggak? Ibu-ibu itu demi harga 1.000 perak itu dikejar loh. Ya, 1.000 perak itu dikejar Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Misalnya contoh beli cabai di tetangga samping rumah, harganya 3.000 ya, seberapa itu? 3.000 seperempat mungkin ya, atau seberapa lah saya nggak tahu, saya nggak pernah beli cabai. Ya harga 3.000, ternyata di toko 100 meter harganya cuma 2.500, selisih 500 perak, dikejar loh sama ibu-ibu loh. Ya, itu luar biasanya ibu-ibu ini luar biasanya wanita. Jadi ini target market yang luar biasa juga. Ya, terus wanita itu emosional buyer, dia nggak pakai logika. Begitu dia udah suka, oke, beli gitu ya, nggak pakai logika ya. Terus dia ini the best lah untuk word of mouth ya. Jadi kalau dia lagi, Jeng, ini loh aku lagi ada bisnis Multicourier, Jeng, bagus banget, ada ininya banyak loh. Dia keren banget lah. Kalau lagi ngumpul mama sosialita itu luar biasa. Dia influencer banget. Kalau nggak percaya, cek bapak-bapak, cek istrinya coba. Begitu nggak? Pasti iya. Ngomongin misalnya, Jeng, ini lagi ada drama Korea, bagus banget loh, Jeng. Ini ganteng banget ini. Dia ngomongnya menggebu-gebu gitu ya. Jadi dia the best influencer in the world ya. Ibu-ibu, wanita. Cek istri masing-masing kalau bapak-bapak ya. Oke, dan dia awesome, direct marketer. Dia luar biasa kalau suruh jualan, walaupun nggak kelihatan jualan ya. Jeng, tahu nggak Jeng, kemarin itu aku dapat promo loh, beli tiket ke sana. Itu dapat promo itu karena aku beli pakai poin, bla 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 segala macam. Apalah itu sebutannya. Ya, jadi dia luar biasa. Oke ya. Nah, target market yang ketiga itu adalah ethnic group. Ya, menurut J. Conrad Levinson ya, target market kan ada 4 besar ya. Yang ketiga itu ada ethnic group. Ethnic group itu kenapa alasannya? Pertama, dia kerja dan beroperasi menggunakan satu suku. Ya, dia biasanya kalau satu suku itu dia merasa trust. Ya, kalau di dalam ilmu NLP itu ada namanya building rapport, ada matching, ada mirroring. Ya, yang mana bahwa orang suka dengan orang yang mirip dengan dirinya. Saya ulang sekali lagi. Orang suka dengan orang yang mirip dengan dirinya. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu teman-teman suatu ketika Anda jalan-jalan ke Australia, misalnya Anda orang Jawa, begitu di Australia ketemu orang Jawa juga di sana. Wah, pasti langsung melekat gitu, langsung mendadak akrab gitu walaupun baru ketemu. Walaupun baru ketemu di Australia, ternyata dia di sana jualan cireng misalnya, ya Anda beli di sana. Jauh-jauh ke Australia jualan cireng, coy. Di sini kita bisa jualan Multicourier, kita bisa jualan TTR ya, di Australia jualan cireng gitu ya. Oke, lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah saling percaya satu sama lain karena sesama suku kan. Kembali lagi itu tadi bahwa rumusnya dari dalam NLP itu disebut orang suka dengan orang yang mirip dengan dirinya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman misalnya lagi ngobrol sama orang gitu ya, dia melakukan apapun yaitu sebisa mungkin diikutin. Ini kalau di ilmu NLP lebih dalam lagi dibahasnya. Tapi kembali lagi topik hari ini saya tidak membahas komunikasi berdasarkan NLP, tapi kali ini saya membahas komunikasi cara closing berdasarkan kehidupan kita sehari-hari, barang sehari-hari yang kita temuin ya. Nanti dengan contoh-contoh yang Bapak Ibu sangat mudah dipahami. Oke ya, saya lanjut lagi. Target market terbesar keempat adalah small business atau UKM. Kenapa? Alasannya begini, itu adalah fast growing market ya. Ini benar-benar marketnya banyak ya. Terus memiliki mimpi dan semangat juang yang besar gitu ya. Bapak Ibu teman-teman, kita sama-sama tahu lah ya, sekarang Indonesia bahkan dunia lagi menghadapi yang namanya COVID. Dan di beberapa negara sudah masuk yang namanya jurang resesi, termasuk juga Indonesia. Indonesia saat ini masuk ke dalam jurang resesi. Pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi resesi? Resesi itu adalah karena terlalu banyak orang parkir duit di bank. Bapak Ibu teman-teman, terjadi resesi adalah karena orang terlalu banyak parkir duit di bank. Data terbaru Januari kemarin, saya dapat data, itu orang parkir duit di bank itu jumlahnya lebih dari 6.000 triliun. Duit nganggur di bank, Bapak Ibu teman-teman, nggak dipakai belanja. Karena nggak dipakai belanja, maka roda ekonomi nggak berputar. Ketika roda ekonomi nggak berputar, maka pendapatan negara jadi rendah. Ketika pendapatan negara jadi rendah, maka masuklah terjadi zona resesi. Ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Kenapa bisa terjadi resesi? Penyebabnya itu tadi. Terlalu banyak orang parkir duit di bank. Makanya
BI, Bank Indonesia itu membuat strategi baru kemarin, itu suku bunga acuan di bank itu dibuat menjadi 3%. Deposito setahun Anda naruh duit di bank 1 tahun itu dapat benefit interest itu 3% Bapak Ibu ya. Padahal inflasinya tinggi. Nanti saya akan bahas di slide selanjutnya. Ini cara closing yang sangat mudah gitu ya. Sangat mudah karena saya udah buktiin sendiri di bidang saya, di industri saya. Oke ya. Terus lanjut lagi, small business itu alasannya masa startup adalah masa euforia. Dia ini senang coba-coba hal baru gitu loh. Ya, begitu ada yang kelihatan menggiurkan gitu ya, dia coba-coba. Jadi ini target market yang besar, 4 ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalau kita belajar tentang pola komunikasi, tadi kan saya ingat lagi karena ini ada yang baru masuk ya. Marketing itu ada 3S, yaitu sounding, selling, service excellent ya. Sounding itu adalah bagaimana cara iklan kita, cara mengkomunikasikan produk kita dikenal di luar. Selling itu adalah cara jualannya, mengkonversi data yang masuk menjadi penjualan ya. Selling sendiri stepnya ada ini, ada 7 ini ya. Pertama ada prospek, ada pertemuan ya. Lalu ada pendekatan, ada presentasi, penanganan keberatan, penutupan, dan penjual. Tahu nggak Bapak Ibu teman-teman? Hanya 7 poin ini, saya bisa menghabiskan waktu 1 hari penuh nih membahas ini satu persatu. Hanya dengan 7 poin ini, tapi menghabiskan waktu 1 hari penuh. Tapi bagaimana caranya waktu 1 hari penuh saya harus meringkas dalam 1 kalimat gitu ya, karena waktu kita terbatas. Ya, prospek, inti dari prospek adalah Bapak Ibu teman-teman lakukan sounding. Yang tadi, ngiklan offline lah, ngiklan online lah, ya buat kalimat yang menarik. Kemarin sudah belajar copywriting, tinggal dipraktekin. Pertemuan itu tidak harus offline. Ini buktinya kita pertemuan nih, pertemuan online nih ya. Kita saat ini sedang melakukan P yang kedua yaitu pertemuan. Lalu yang ketiga pendekatan. Pendekatan ini adalah Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, gali kebutuhan ya, gali kebutuhan. Ya kalau sekarang ini udah pasti ini masa yang tepat untuk bisnis. Kenapa masa yang tepat? Kita bahasnya gini dengan kondisi ya. Waktu kemarin Menteri Kesehatan kita yang pertama Pak Dr. Terawan ya, beliau diganti di reshuffle. Itu Dr. Terawan adalah seorang ahli di bidang kesehatan ya, namun beliau tidak menguasai konsep atau strategi. Nah, Menteri Kesehatan kita yang baru itu kebalikan dari Dr. Terawan. Beliau nggak ngerti kesehatan, tapi beliau ngerti strategi. Akhirnya strateginya dirubah. Waktu awal itu ada terjadi yang namanya PSBB ya, lockdown di mana-mana, ditutup di mana-mana ya. Sekarang dirubah menjadi PPKM ya, pembatasan kegiatan skala mikro ya, skala mikro hanya skala RT. Artinya apa? Hotel yang tadinya kapasitas 25% sekarang udah boleh 50%. Pesawat yang tadinya 25% sekarang udah boleh 50%. Lalu mall yang tadinya buka sampai jam 6 sore atau jam 7 sore sekarang udah boleh buka sampai jam 9 malam. Ini artinya sudah mulai masa transisi, dan ketika masa transisi orang mulai aktif lagi. Aku mesti ngapain ini? Aku kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Ya aku harus dapat pemasukan ya. Pekerjaan boleh hilang, tapi pemasukan tetap harus wajib ada terus kan gitu. Ya makanya di pendekatan ini saatnya yang tepat nih Bapak Ibu teman-teman lakukan approach pendekatan bahwa dengan TTE, dengan multi kurir kita itu bisa ada pemasukan loh. Yang mana profitnya gila, sekali jualan aja profitnya 100%. Ya, Anda pasti sudah paham lah ya. Sekali closing 100% gitu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu presentasi ya. Presentasi ya Anda tinggal presentasi produknya aja, produk TTR, produk multi kurir. Kalau nggak ngerti ya Anda bawa ke seminar itu ada offline, ada online, Anda tinggal bawa ke sana. Lalu ada penanganan keberatan. Nah ini handle objection ya, kenapa kok orang keberatan? Kenapa orang keberatan? Ya karena dia nggak ringan. Berarti dia kelebihan berat badan gitu ya, jadi keberatan. Bukan itu maksudnya. Kenapa orang keberatan? Ya pasti ada masalah. Nah masalah itu apa? Anda perlu gali. Bapak Ibu teman-teman, 7P ini saya bahas khusus waktunya 1 hari. Jadi ini karena waktunya sangat singkat, jadi saya nggak bisa bahas satu persatu detailnya. Padahal setiap dalamnya itu ada tekniknya masing-masing. Lalu yang keenam itu ada penutupan penjualan atau teknik closing. Nah teknik closing ini yang kita bahas di poin hari ini ya. Kalau yang biasanya saya membahas dengan pola komunikasi, sekarang saya membahas dengan barang sehari-hari yang lebih mudah dipahami gitu ya. Di khusus yang di poin 6 penutupan penjualan ini akan ada pembahasannya di slide selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah purna jual. Purna jual ini adalah after sales, service excellent-nya bagaimana, maintain-nya bagaimana. Nah itu TTR udah jagonya, Bapak Ibu punya apply-nya itu udah oke lah ya. Oke, saya akan bahas tentang penutupan penjualan aja, fokus di nomor 6. Closingnya, pembahasan tentang closingnya. Nah, jurus 3 langkah closing mematikan dalam 5 menit atau kurang. Serem ya judulnya ya.
Jurus 3 langkah closing mematikan dalam 5 menit atau kurang. Nah, ini seneng. Kalau dulu saya menggunakan pola komunikasi, mempelajari komunikasi, sekarang saya menggunakan pola kehidupan kita sehari-hari, barang yang kita temui sehari-hari. Yuk, kita chatnya aktifkan atau mic-nya boleh diaktifkan karena saya akan banyak bertanya. Start dari sekarang. Oke ya, ke mic-nya boleh mulai dibuka. Nih, jurusnya ada 3 ini. Yang pertama, tidak suka simpan uang. Yang kedua, kasih masalah. Ketiga, kasih solusi. Udah, jurusnya ini doang. Pertama adalah tidak suka simpan uang. Kedua, kasih masalah. Ketiga, kasih solusi. Ini penjabarannya panjang nih. Tapi kesimpulannya cuma ini doang. Kenapa tidak suka simpan uang? Tadi saya sudah sounding sedikit di depan bahwa saat ini kita lagi terjadi resesi. Kenapa terjadi resesi? Karena lebih dari 5.000-6.000 triliun duit diparkir di bank, nggak diputerin. Karena nggak diputerin, maka ekonomi nggak jalan. Nah, bagaimana caranya mengeluarkan duit dari bank? Nah, itu ada jurusnya. Jurusnya seperti ini. Ya, oke ya. 3 langkah ini ya. Ini simpel sekali. Tidak suka simpan uang, kasih masalah, kasih solusi. Oke, maksudnya begini. Ya, saya akan banyak bertanya, harus dijawab. Yuk, saya tanya nih, kecepatan kura-kura berapa? Yuk, boleh dijawab, boleh pakai chat, boleh pakai mic. Siapapun boleh jawab. Yuk, Pak Ardan, Pak Agus boleh jawab. Ya, kecepatan kura-kura berapa? Yuk. Yuk, boleh di chat. Kura-kura. Berapa? Yuk. Wah, googling dulu nih. Pak, saya googling dulu, Pak, ya, kecepatan kura-kura ya. Kayak ujian ya. Oke, Masnya berapa menit, berapa jam gitu, Pak? Ini kecepatan kura-kura itu 5,4 km per jam. Ya, jadi kalau kura-kura jalan itu dalam waktu 1 jam dia mendapat jarak tempuh 5,4 km. Ya, Pak, apa hubungannya kura-kura sama teknik closing, Pak? Hubungannya baik-baik aja, tidak ada perselingkuhan di antara mereka. Aman. Oke ya, saya lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Yuk, kecepatan sepeda. Kalau kita mengendarai sepeda, ini kan lagi musimnya go west ya. Rata-rata per jam itu berapa? Ayo. 30 kilo per jam. Oke, boleh 30 kilo per jam. Ya, ini riset menunjukkan rata-rata berkecepatan sepeda itu 15 km per jam. Ya, rata-rata ya. Oke, yuk, saya pertanyaan lagi. Harga emas tahun 2010 berapa kira-kira? Ayo. Waduh, Pak, 2010, 2021 aja saya nggak update, Pak. Gitu. Oke ya. Ini ya, kita buka ya datanya ya. Wah, ini. Oke, kita buka harga emas. Oh, ada yang jawab 300.000 ya. Harga emas. Oke, kita lihat ya. Harga emas 2010 itu 441.000 per gram ya. Harga saat ini berapa? Harga saat ini 816.000 per gram. Ya, artinya itu kenaikan harga emas 54% dalam 11 tahun. Atau kalau di breakdown itu hanya 4,9% per tahun. Yo, Bapak Ibu teman-teman yang saat ini nyetok emas 1 kilo, 2 kilo, sadarlah Anda bahwa kenaikan emas itu 4,9% per tahun. Ya, ini saya ngomong data, saya orangnya sensing, Bapak Ibu ya, saya juga orang otak kiri, saya riset dulu sebelum saya menyampaikan ya. Oke ya, jadi kenaikan emas itu 4,9% per tahun. Ya. Memang kelihatannya naik, betul naik. Tapi ya itu 4,9% per tahun ya. Oke, yuk. Bunga deposito bank ya, rata-rata itu persen. Tapi bunga ini tadi saya udah ngomong ya, bunga deposito di bank itu 3%. Kenapa? Karena Bank Indonesia tahu nih, Indonesia ini lagi resesi. Kenapa lagi resesi? Karena banyak orang parkir duit di bank. 5.000 sampai 6.000 triliun duitnya diparkir di bank, nggak dikeluarin. Nah, makanya diusir tuh sama bank. Gimana cara ngusirnya? Bunga depositnya 3%. Jadi orang naruh duit 100 juta, dalam waktu 1 tahun, itu duitnya nambah menjadi 103 juta. Mendingan buka hub ketahuan. Ya, mendingan buka hub ketahuan. Sama-sama 100 juta loh. Sama-sama 100 juta, diem aja dapat passive income kayak tadi Pak Ardan sebut ya. Diem tidur aja tadi yang Pekanbaru bisa dapat 2,1 juta, yang di Malang tadi dapat 900.000. Ya, untuk dapat 3% ya sangat amat mudah sekali gitu. Ya, ini topiknya. Oke, saya lanjut lagi. Yuk, sekarang buka Google lagi. Harga teh botol Soso, teh kotak Sosro tahun 2012 berapa? 2021 berapa? Ayo, googling dulu. Waduh. Googling dulu. Nah, Pak, apa hubungannya teh kotak Sosro sama closing, Pak? Hubungannya baik-baik aja, tenang aja. Jurusnya adalah babe tikus. Jurusnya babe tikus. Banyak bertanya, tingkatkan kualitas. Ya, oke, saya buka aja. 2012 harga teh kotak 1 dus itu 24.500, 2021 harganya 55.000 1 dus. Artinya apa?
45% dalam 9 tahun kenaikannya. Rata-rata 5% kenaikan per tahun. Teh kotak sosro ini. Pak, kok saya nggak kepikiran ya? Makanya ini saya buka data biar kepikiran. Ya, ya teh kotak sosro ini, teh botol sosro ini kenaikannya itu 45% dalam 9 tahun. Atau 5% per tahun. Berarti Masih ini Pak Indra gedean. ya, invest Kenapa, teh Pak? kotak nanti 5 tahun dijual udah pasti. Betul, Pak. Pak, ini Pak, kalau kita megang teh kotak lebih untung daripada pegang emas, Pak. Sayangnya basi ya. Iya, gitu, teh kotak. Oke, saya lanjut lagi, yuk. Nah, kita cek Rinso. Ya, harga Rinso 2016 berapa, 2021 berapa? Ayo kita cek yuk. Oke, Rinso 2016 harganya itu adalah 27.900, 2021 harganya 43.000. Artinya apa? Kenaikannya 63% dalam 5 tahun atau per tahun kenaikannya 12,5%. Artinya apa? Bapak Ibu pegang emas sama Rinso lebih untung Rinso, Bapak Ibu. Ya. Lebih untung Rinso, sama-sama beli 1 kilo, Rinso cuma harganya segini, kenaikannya 12,5%. Kalau Anda pegang emas kenaikannya 4,9%. Wes, harga emas sekarang 800 juta kalau 1 kilo. Rinso 1 kilo cuma 43.000. Keuntungannya beda jauh, ya. Beda jauh loh. Ya kita ngomong fakta ya. Kita ngomong fakta, kita bicara data. Ya, kita bicara data. Pak, apa hubungannya sama TTR sama multi kurir, Pak? Tenang, nanti ada hubungannya. Pokoknya beres lah. Ini kan teknik closing, ya. Teknik closing yang sederhana, yang simple, ya. Oke ya, saya lanjut lagi ya. Nah, harga susu Denko nih. Harga susu Denko 2012 berapa? 2021 berapa? Ayo. Kita cek. Ya, oke, googling dulu. Susu Denko 2012 berapa? 2021 berapa? Cek harga di Indomaret ya. Oke, 2012 itu harganya 59.000 ya. 2021 harganya 90.900. Artinya apa? Kenaikannya 65% dalam 9 tahun atau rata-rata 7% per tahun. Ya, artinya pegang susu Denko masih lebih untung daripada pegang emas. Tapi susunya basi habis itu. Ya, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini perlu disadari, perlu disadari bahwa saat ini kita lagi resesi, banyak orang parkir duit di bank ya, padahal duitnya kalah mereka sama susu Denko ya. Itu, oke, lanjut lagi. Nih, sabun. Pokoknya ini barang receh setiap hari lah yang kita temui lah ya. Sabun 2012 harganya berapa? Ayo, coba cek. Ya, harganya itu segini, 23.000 satu lusinnya. Sekarang 2021 harganya 56.000. Artinya apa? Kenaikannya itu 41% dalam 9 tahun atau rata-rata 4,5% per tahun. Berarti Bapak Ibu teman-teman, Anda nyetok emas itu harga dirinya sama kayak sabun Lifebuoy Bapak Ibu. Karena sama-sama 4,5% per tahun. Gitu, sama-sama 4,5% per tahun. Kalau kita ngomongin tentang dunia logam antara emas dan silver, itu ke depan itu lebih ngetren itu silver. Kenapa? Silver, karena ke depan itu era robotik. Robotik itu lebih butuh silver daripada emas. Terus silver saat ini 1 kilo masih sekitar 11 sampai 15 juta lah, silver 1 kilo ya. Kalau emas sekarang 1 kilo sudah 800 jutaan lebih. Ya. Jadi potensi kenaikannya masih lebih banyak silver, ya. Kalau sabun ya kayak gini. Jadi harga emas itu cuma setara sabun. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Yang punya emas ya, ini saya bicara data ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kesimpulannya begini Bapak Ibu. Kesimpulannya begini. Kita pegang barang ya. Kita pegang barang itu ternyata kenaikannya 5 sampai 13% per tahun. Ya, kalau kita pegang barang nih. Ya. Atau anggaplah rata-rata 8% per tahun. Ya, pegang barang nih kayak tadi susu, teh kotak, Rinso dan lain sebagainya. Ya, rata-rata 8% per tahun. Sedangkan inflasi di Indonesia, Bapak Ibu bisa cek, rata-rata itu ketemu 8,5% per tahun. Ya, walaupun ada inflasi lagi gede, pernah waktu itu tinggi banget 12%, pernah 10%, pernah cuma 2%, ya, pernah juga cuma 3%. Tapi kalau diambil rata-rata, ya, itu data menunjukkan rata-rata inflasi itu 8,5% per tahun. Inflasi itu apa, Bapak Ibu? Inflasi itu adalah maling yang nggak kelihatan. Kenapa maling yang nggak kelihatan? Karena Bapak Ibu nyimpen duit, ya, sama-sama nyimpen duit 100 juta gitu ya. 100 juta taruh setahun, itu kena inflasi 8,5%. Artinya harga diri uang itu menyusut 8,5% tahun depan. Sedangkan bunga deposito tadi kan 3%, artinya masih terjadi minus 5,5% di situ. Ya. Jadi kalau sama-sama punya uang 100 juta daripada taruh di bank, mendingan daftar HAP ketahuan. Ya, sama-sama 100 juta. Kenapa?
capital gain-nya ada di situ, profit-nya ada jelas. Kalau hub diem aja dapat duit gitu kan, karena dapat passive income dari satu kota itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ardan. Itu udah jelas itu. Kalau ditaruh di bank, duit Anda dimaling sama inflasi yang nggak kelihatan dan nggak bisa ketangkep. Ya, ini dia. 8,5% per tahun. Gara-gara inilah makanya Bank Indonesia menerbitkan namanya suku bunga acuan terbaru itu 3%. Jadi biar orang tuh narik duitnya. Duitmu itu kalau taruh di bank nggak ada harga dirinya. Turun harga dirinya jauh. Daripada jauh mendingan kamu bisnis. Biar ekonomi muter. Ketika ekonomi muter, maka Indonesia keluar dari resesi. Makanya TTR gencar bikin seminar di mana-mana. Tujuannya apa? Biar ekonomi muter. Ketika ekonomi muter, Indonesia keluar dari resesi. Selesai di situ. Banyak lagi yang tertolong. Dampaknya banyak gitu. Oke, yuk kita lihat emas ya. Kenaikan emas kurang signifikan, hanya 4,9% per tahun. Nggak bisa ngalahin inflasi. Inflasi 8,5% ya. Terus, kenaikan harga emas tidak bisa dikontrol sendiri. Kenapa? Karena ada yang ngatur, namanya LBMA. Itu London Bullion Market Association. Jadi semacam asosiasi yang ngurusin harga emas, yang ngurusin kestabilan harga emas dunia. Beda sama rumah, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya rumah. Rumahnya misalnya direnov sedikit ya, direnov, dicat, pasang AC gitu ya. Itu harga diri rumah udah naik tuh, hanya dengan dicat sedikit, dipasang AC itu harga diri rumah naik. Tapi kalau emas Anda gosok sampai mengkilap, sampai jari Anda ngelopas juga nggak bakal naik harganya. Kenapa? Karena ada yang ngatur. Yang ngatur namanya London Bullion Market Association. Emas setara dengan harga diri sabun Lifebuoy. Seperti itu, 4,9% per tahun kenaikannya. Kalau inflasi duit taruh di bank, duit Anda kurang gitu. Lanjut lagi, memang kelebihannya emas adalah mudah dicairkan. Kalau butuh uang langsung lari ke Pegadaian, biasanya begitu. Atau jual ke toko emas, kelebihannya di situ. Ya, oke sekarang deposito. Bunga deposito itu rata-rata 6% per tahun gross. Setelah dipotong pajak, admin dan lain-lain itu kenanya 4,8% setahun. Memang sih aman, mudah dicairkan, tapi nggak bisa ngalahin inflasi. Inflasinya tadi 8,5% bos, setahun bos. Sedangkan deposito 4,8%. Emas tadi 4,9%, nggak bisa ngalahin inflasi. Duitnya Bapak Ibu teman-teman berkurang banyak kalau ditaruh di bank. Sama-sama 100 juta taruh di bank, mending daftar hub. Selesai. Oke, lanjut lagi ya. Kenaikan harga barang itu anggaplah rata-rata 8% per tahun, setara inflasi. Tapi barang bisa rusak, barang bisa expired, butuh storage, butuh tempat, ya. Jadi yang tadi teh botol sosro tadi, kemudian tadi Rinso kenaikannya tinggi, betul tinggi, tapi bisa rusak, bisa expired, butuh storage gitu, ya. Memang kenaikannya tinggi. Nah, jadi kalau perbandingan nilai uang sama waktu, ya, uang itu 8,5% minus, itu adalah inflasi maksudnya. Minus 8,5%. Jadi naruh uang 100 juta sekarang, tahun depan itu berkurang 8,5 juta. Secara nilai, secara rupiahnya masih sama, tapi secara nilai berkurang 8,5 juta. Tapi kalau taruh deposito, deposito tadi bunganya itu 4,6%, ya. Tetap berkurang juga, masih minus 3,7% kalau taruh deposito ya. Kalau pegang barang masih mending lah, masih bisa profit 1% lah tahun depan gitu ya. Tapi ya itu tadi, butuh storage, bisa expired, apalagi kalau pegang barangnya berupa ini, roti itu, sari roti. Sari roti 3 hari aja expired gitu ya. Nggak bisa buat tahunan gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi artinya apa? Pegang barang jauh lebih untung daripada pegang uang itu sendiri. Ya, tapi barang bisa rusak, barang bisa expired, dan juga butuh storage atau gudang. Ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, problemnya adalah kura-kura itu deposito. Sepeda itu adalah inflasi. Mana bisa kura-kura ngejar sepeda, apalagi yang bawa sepeda Pak Agus, yang bawa sepeda Pak Rudi, yang suka gowes. Wah, nggak kekejar tuh kura-kuranya. Kecuali kura-kura yang ada di ini, yang ada di Dragon Ball. One itu kura-kuranya bisa terbang tuh. Yang di Son Goku juga bisa terbang tuh, kura-kura itu ya. Oke, inilah masalahnya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, yang punya uang yang saat ini ditaruh di bank, sadarlah Anda Bapak Ibu teman-teman, uang Anda itu nggak ada harga dirinya. Harga dirinya itu turun 8,5% karena inflasi tahun depan. Anda taruh sekarang, tahun depan kurang, jadi 8,5%. Ya, secara rupiah nilainya masih sama, secara nilai Anda turun 8,5%. Ya, gitu. Maka solusinya apa? Butuh kendaraan yang bisa lebih cepat, yang bisa ngalahin inflasi. Apa itu?
Ya tentu saja bisnis. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, Pak, sekarang lagi pandemi, banyak bisnis yang tutup. Betul, kita harus pilih bisnis apa yang bisa masuk, yang cocok dengan kondisi saat ini, gitu kan. Kita bisa cek bisnis apa yang bisa eksis, gitu ya. Saya itu kemarin sempat jualan pulsa. Sampai sekarang masih jualan pulsa. Karena pulsa ternyata bisa eksis di masa pandemi ya. Di TTR juga ada produk pulsa. Jualan pulsa itu enak sekali Bapak Ibu. Ya ini Pak Ardan nanti kalau API saya udah selesai saya masukin ke TTR ya Pak Ardan ya. Saya lagi bikin API-nya Pak Ardan. Ya, karena pulsanya pulsa Revolution, profitnya bisa 20 sampai 30% loh. Nah, ini tapi nanti ya, saya lagi siapin API-nya dulu ya. Oke, nah kriteria bisnis yang bisa booming di masa pandemi itu adalah bisa dikerjakan dari rumah, modalnya kecil atau relatif terjangkau, dan ini yang paling penting nomor 3, keuntungan lebih dari 12% per tahun. Kenapa? Biar bisa ngalahin inflasi tadi loh. Inflasi kan 8,5%. Ya, cari bisnis kita bisa profit 12% setahun. Lah faktanya jualan TTR sama multi kurir profitnya 100%, Bos. Itu inflasi udah jiper itu, udah minder tuh ketemu TTR tuh. Ya kenapa? Karena profitnya 100% kan gila, ya gila banget ini hanya TTR yang bisa ngelakuin ini ya. Lalu bisa dikerjakan ibu rumah tangga sekalipun, ya sistemnya sangat sederhana gitu kan. Itu luar biasa. Oke. Jadi ini solusinya kan ada TTR, ada multi kurir kan banyak sekali produk turunannya TTR nih. Anda bisa lakukan itu. Nah, ini adalah teknik closingnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau tadi Anda nyimak saya dari awal, itu saya sudah menyampaikan bahwa kalau Anda pegang uang itu bermasalah. Anda taruh uang di bank itu bermasalah. Kenapa? Karena inflasi 8,5%, bunga bank hanya 3%, bahkan hanya 4,9%. Ya, sama-sama naruh uang 100 juta hari ini, tahun depan duit Anda nilainya turun 8,5%. Turun 8,5 juta. Tapi kalau Anda daftar HAP hari ini 100 juta misalnya, tahun depan Anda mungkin sudah bisa profit. Walaupun let's say yang tadi saya tulis paling kecil hanya 12%. Ya, itu masih lebih baik dibandingkan ditaruh di bank. Dan impossible sebetulnya profit hanya 12% kalau Anda niat beneran jalanin gitu ya. Karena saya sendiri di TTR sudah lama, saya sudah melihat sendiri banyak orang yang sukses di sini, banyak orang yang berhasil di sini. Di sini Bapak Ibu teman-teman peserta hari ini saya banyak yang nggak kenal, hampir 100% saya nggak kenal ya. Percayalah di sini itu luar biasa sekali. Hanya di TTR yang profitnya itu menggila, sekali jualan bisa 100%. Maka diagramnya berubah menjadi seperti ini. Kenapa alasannya TTR dan multi kurir? Karena keuntungannya didapat bisa sampai dengan 100%. Jika dalam 1 tahun closing 2 membership saja, maka penghasilan sudah 200%. Ya, penghasilan ini jauh mengalahkan inflasi tahunan. Secara grafik menjadi seperti ini. Jauh banget TTR sama Muku, Bos. Ya bisa 200% loh. Sedangkan deposito 8,5%. Ya, pegang uang sendiri, pegang barang cuma 1%. Nah, ini jadi solusinya seperti ini. Ya, bisnis TTR dan Muku itu bisa menghasilkan 200% hanya dengan closing 2 member baru saja. Sehingga profit yang didapat jauh mengalahkan inflasi. Ya, oke, Bapak Ibu teman-teman, itu teknik closing mudah 3 langkah ya. Yang pertama adalah kesimpulannya ini giring calon konsumen itu agar dia tidak suka nyimpen uang. Ya, kenapa tidak suka nyimpen uang? Ya karena tadi inflasi. Ya, jangan nyimpen emas hanya 4,9% per tahun, mendingan nyimpen Rinso 12% setahun. Tapi expired ya. Terus kasih masalah, berikan masalah ya, lalu berikanlah solusi ya. Seperti itu. Oke ya. Satu jurus lagi. Nah, ini yang terbukti ampuh, dahsyat, luar biasa, sakti, mandraguna, luar biasa, Jos Gados Top Markotop, Sim Markusip. Nah, Bapak Ibu teman-teman, nah di sini saya sharing nih. Nah, Bapak Ibu, di sini ketika sudah membahas jurus yang ini, Anda boleh lupakan tadi slide dari awal sampai akhir yang saya bahas ya, lupain aja. Kalau memang mau dilupain ya, walaupun itu ilmunya banyak sekali. Nah, di satu jurus ini adalah ini yang saya alami sendiri. Saya alami sendiri dari kemarin akhir 2019, lalu 2020 masuklah COVID gitu ya. Jurusnya apa? Jurusnya adalah gini. Tembaklah sumber dari segala sumber kehidupan ini gitu ya. Dengan cara apa nembaknya? Nembaknya dengan cara ini. Saya buat singkatan. Tapa sedu warayamo aiso. Nah, ini adalah singkatan yang saya buat Bapak Ibu teman-teman ya. Apa itu? Ya. Ini yang saya lakukan ya.
Pertama tahajud, kedua sholat fajar, yang ketiga sedekah subuh setiap hari, yang keempat sholat duha setiap hari, yang kelima bacalah Al-Waqiah, bacalah Ar-Rahman, bacalah Yasin, bacalah Al-Mulk, ya, istighfar setiap hari juga, dan juga sholawat. Saya tidak akan ceramah agama, bukan kapasitas saya juga menyampaikan itu, tapi saya akan berbagi cerita sedikit tentang keajaiban ini. 2019 akhir, bisnis saya yang konstruksi itu sempat goyang. Saya ditipu partner bisnis saya sendiri, proyek saya dibawa lari, saya dapat warisan hutangnya miliaran. Ya, 2020 saya harus menyelesaikan hutang itu, tapi ternyata COVID masuk. Ya, ketika COVID masuk, proyek saya stop total. Ya, konsumen yang saya datengin takut tertular COVID, walaupun saya alhamdulillah masih sehat, ya mudah-mudahan doain terus selalu sehat ya. Itu bisnis saya stop total, ya stop total, tapi saya nanggung utang miliaran yang saya harus selesaikan gitu ya. Nah saya bingung gimana cara nyelesain ini. Kondisi lagi COVID, hutang harus dibayar, partner nipu sendiri, ya. Kemarin tuh 2020 tuh, akhirnya ya sudah saya pasrah, Bapak Ibu ya. Saya pasrah, saya melakukan ini. Setiap hari, alhamdulillah ketemu Maret besok genep ulang tahun 1 tahun ini saya ngelakuin ini, alhamdulillah ya. Dengan tingkat kebolongan saya itu di bawah 7 kali. Ya, saya melakukan ini besok Maret, alhamdulillah insya Allah di bawah bolongnya di bawah 7 hari. Nah, yang saya lakukan waktu itu di awal-awal pandemi ketika saya harus bayar utang, sedangkan bisnis saya stop, pemasukan nggak ada waktu itu. Tahajudnya itu saya gempur, Bapak Ibu. Saya tahajudnya 12 rakaat. Ya, waktu itu tahajudnya saya 12 rakaat, saya gempur, saya bangun 2:30, karena saya tinggal di Jakarta ya. Di Jakarta itu kan subuhnya 4:30. Jadi saya bangun 2:30, saya bisa sholat subuh 12 rakaat. Lalu saya sambung sholat fajar waktu itu. Sholat tahajudnya pun saya baca 2 surat ya. Surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman waktu itu. Ini solusi hanya untuk muslim, yang non-muslim silakan ikutin agama kepercayaan masing-masing ya. Ini saya sharing versi muslimnya. Lalu saya lanjut sholat fajar ya. Setelah itu sedekah subuh setiap hari. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu kalau sedekah subuh itu ada malaikat yang menyaksikan ya Bapak Ibu ya. Ketika kita sholat subuh, 2 malaikat datang ikut mendoakan, ya ikut menyaksikan lah. Sedangkan saat tahajud itu sumber dari segala sumber turun ke bumi ya, kita tinggal minta lah waktu itu ya. Lalu kita sholat duha, saya baca ini Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin. Waktu awal-awal pandemi dulu ketika saya benar-benar zero pemasukan, sedangkan hutang harus saya bayar, saya dikejar oleh vendor, saya dikejar oleh toko material karena saya konstruksi ya, saya dikejar toko material. Saya cuma bacain ini, saya baca Al-Waqiah sehari bisa 10 kali, Ar-Rahman sehari 10 kali, Yasin bisa 2 kali sehari, Al-Mulk bisa 2 kali sehari. Ya, lalu saya istighfar minimal 76 kali sehari, sholawat juga hampir setiap pagi sore saya lakukan itu. Akhirnya apa keajaiban saya dapat? Saya dapat keajaiban. Saya dapat keajaiban, hutang saya itu bisa terbayar dengan cara yang ajaib. Bentar, ada suara masuk nih. Suara masuk. Nah, udah. Oke. Nah, jadi waktu itu saya lakukan ini, saya gempur ini awal semuanya, sampai akhirnya terjadilah keajaiban. Lagi pandemi, saya nggak ngiklan sama sekali. Waktu itu saya dikejar-kejar hutang, ya. Ternyata ada klien yang menyerahkan diri, ya. Ada klien yang menyerahkan diri, ya. Saya nggak melakukan jurus-jurus closing apapun, ya. Saya cuma melakukan ini. Lalu ada klien menyerahkan diri, nilai proyeknya lumayan, ya. Dari situ saya bisa mulai menyelesaikan tanggungan hutang-hutang saya waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga bisa dikatakan selesai. Saya sudah terbebas dari itu. Saya melakukan ini, ya. Saya melakukan ini. Tembak sumber dari segala sumber. Ya mudah-mudahan saya masih bisa istiqomah setiap hari lah. Ini sempat waktu itu di level keimanan saya yang menurut saya lagi tingginya versi saya sendiri karena saya hidup saya belang bentong, berantakan, keimanan saya sangat jelek saya waktu itu ya. Saya ketinggalan waktu saya pernah bolong sholat tahajud sekali aja waktu itu saya sempat sedihnya luar biasa. Kehilangan sholat duha 1 hari saya juga sedihnya luar biasa. Ya, pernah sampai di level itu. Nah, tapi kan kembali manusia ya Bapak Ibu teman-teman ya. Kalau pas lagi susah aja mendekatnya dekat banget. Begitu udah ini agak enakan diri lupa diri lagi. Nah, ini jangan sampai amit-amit lah, jangan sampai. Nah, inilah yang saya jaga. Memang kalau saya pribadi saya melakukan waktu awal saya susah payah banget, saya tahajud sampai 12 rakaat. Sekarang saya kurangin. Karena itu tadi manusia itu kan lupa diri ya. Saya kurangin sekarang bukan 12 rakaat, paling 4 sampai 6 rakaat setiap malamnya ya. Tapi saya jaga terus nggak boleh bolong ya. Kenapa? Karena saya sadar sendiri kita harus menembak sumber dari segala sumber ya.
Kita minta langsung sama yang ngasih rezeki, yang ngasih konsumen. Yang ngasih konsumen siapa ya? Yang Maha Kuasa kan gitu ya. Yang ngasih rezeki siapa, yang ngasih closing siapa, yang Maha Kuasa kan gitu. Ya. Jadi ya udah tembak aja langsung ke sana gitu. Tembak aja langsung ke sana. Ya. Itu aja sih jurus terakhir yang bisa saya sharing, pengalaman saya pribadi kemarin tahun 2020 yang kelam buat saya, tapi saya alhamdulillah bisa ngelewatin dengan jurus ini. Ya, memang kalau dilakuin semua kelihatannya banyak dan kelihatannya berat, tapi kalau udah dilakuin 41 hari pertama, maka udah lolos jadi habit ya, dan nanti akan ngerasa kehilangan kalau nggak ngelakuin itu. Ya, oke, sharing saya cukup. Sekarang saatnya Q&A. Monggo saya serahkan kembali ke host Pak Agus dan juga Pak Ardan. Thank you. Oke, dahsyat ya, luar biasa. Luar biasa Pak Indra ya, sharing-sharingnya dari awal hingga akhir saya nyimak Pak gitu ya. Ternyata yang sudah dilampaui itu tuh udah step by step sudah jelas ya, sampai kita mau join TTR dan MUKU ini Pak ya. Padahal kita udah member Pak, mau join TTR lagi nih Pak jadinya kan. Oke ya. Dan ternyata Pak Indra sudah melakukan 3 langkah gitu ya, 3 langkah. Ya. Jadi berusaha menggiring customer agar tidak suka menyimpan uang, habis itu diberikan masalah gitu ya, yaitu inflasi, lalu diberikan solusi yaitu dengan join TTR dan MUKU seperti itu ya. Dan itu bisa diterapkan ya di apapun ya, sebenarnya luar biasa. Dan itu jurus ya yang pamungkas ya, 3 langkah tadi. Yang pertama, giring calon customer agar tidak suka menyimpan uang, yang kedua sampaikan masalah, dan ketiga berikan solusi. Jadi itu intinya ya Pak Indra ya, jago closing itu kita harus memberikan solusi, intinya itu. Kalau kita punya produk nggak bisa beri solusi, ya jangan jualan gitu kan. Itu berat banget. Betul, Profesor jualan pun akan berat jualannya gitu ya. Jadi kuncinya adalah kita memberikan produk yang bisa, bahkan kadang-kadang kita nih buat status nih, ya ternyata dia lagi butuh, kita yang dihubungi, betul nggak Pak Indra ya? Kita yang dihubungi, Pak. Betul banget. Bagus nih gitu. Jadi cari memberikan solusi. Pastikan produk Anda bisa memberikan solusi buat ini ya, yang banyak orang, pernah juga saya sampaikan di super reseller ya. Jadi mencari duit, mencari income itu ibaratnya kita mengejar rezeki itu ya. Istilahnya duit itu juga kakinya 1000, kita kakinya 2 gitu kan. Kaki 2 mengejar 1000 kaki berat banget. Tapi kalau 1000 kaki yang ngejar kaki 2 kan enak banget gitu ya. Dengan cara menebar manfaat, memberi solusi sebanyak-banyak orang gitu ya. Anda jadi jago closing. Apalagi dengan itu juga ya. Ya. Pas banget waktu duhur ya. Jadi apalagi dengan tembak servernya langsung itu makin jago lagi nih. Nggak usah jualan, tiba-tiba ada aja yang hubungi gitu Pak Indra ya. Luar biasa. Ini juga ada banyak alumni TFT ini, ada Pak Tarso. Halo Pak Tarso, apa kabar? Saya buka lagi ya suaranya ya. Halo Pak Tarso. Halo, Halo. Apa kabar Pak Tarso? Lagi di mana nih? Alhamdulillah luar biasa. Lagi di mana nih? Jogja? Di Jogja aja Pak nih Pak, masih. Insya Allah nih segera nih seminar Multikuri di Jogja lagi nih, Jogja. Oh siap Pak. Ya, randonnya harus lengkap nih kulinernya nanti ya, randonnya. Tapi mungkin setelah Lamongan ini ada perwakilan dari Lamongan Pak Mahfud. Kapan kira-kira seminarin Pak Mahfud? Ini Pak Mahfud ini hub dari kota Lamongan Pak ya? Ya siap Pak. Terima kasih. Biar dapat email cinta kayak yang Kota Malang, Kabupaten Baru dan Kabupaten Pak. Ya baik Pak. Email cinta Pak. Oke, ditunggu Pak ya kabarnya Pak ya, update tanggal ininya, openingnya dan seminarnya. Ada lagi siapa lagi di sini ya yang sudah alumni TFT. Jadi Pak Indra ini juga di TTR ini ya mentrainer untuk trainer baru ya. Jadi bagaimana cara berbicara di depan umum dan sebagainya. Dan saat ini kan memang lagi pandemi, kita lagi off untuk acara tersebut. Mungkin someday akan kita buat ya di Zoom mungkin ya. Tapi kurang mantap sih kalau di Zoom kalau trainer ya. Jadi baiknya mungkin kita adakan di hotel seperti itu.
Nanti kita konfirmasi lagi kapan kita, karena banyak sekali yang request kapan nih TFT lagi. Ada beberapa member baru terutama gitu ya, ingin jadi trainer juga dan sebagainya. Siap. Ada lagi di sini Hub Jember ya. Nah, ini juga nunggu nih. Halo, apa kabar Bu Istila? Ada yang member dari Jember, siap-siap ya. Jember bentar lagi buka. Lagi standby mungkin ya. Ada juga di sini. Oh, udah keluar ada Pak Rian tadi. Pak Rian juga hadir tadi. Oke, bagus. Ada tambahan bagus? Atau Pak ada pertanyaan mungkin? Sebelum 4 menit lagi selesai ya, karena sudah memasuki waktu duhur. Yuk, silakan Bapak Ibu. Yuk, silakan. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh. Mau tanya-tanya. Jadi mungkin sambungannya nanti closingnya dengan NLP ya Pak Indra ya. Someday ya nanti ya. Yes. Saat ini baru ininya nih, Betul. rumusnya. Jadi rumus yang dahsyat pokoknya itu. Kuncinya bisa beri solusi. Kalau sudah bisa beri solusi itu jualannya insya Allah mudah gitu ya. Iya. Nah, perbandingannya pakai barang sehari-hari, bahwa orang tuh nyimpen duit 5 juta buat join itu kan sayang-sayang Pak, 5 juta, 8 juta buat join kan sayang. Padahal 5 juta, 8 juta kalau disimpan duitnya itu kan hilang, berkurang duitnya gitu loh. Hilang 8,5% kan eman-eman itu, daripada duitnya sama-sama 5 juta, sama-sama 8 juta, sama-sama 10 juta, daripada disimpan, mendingan joinin TTR, setahun cuma jualan 2 aja udah profit 200%. Ya, itu udah nggak ada lawan. Inflasi nggak bisa lawan 200%. Bahkan ada juga yang sudah ribuan persen, itu banyak banget. Sudah dapat ribuan persen dalam setahun, alhamdulillah banyak banget itu ya. Iya. Ini nanti kalau mau slide-nya boleh saya kirim. Saya berikan. Mantap. Kalau mau slide-nya. Saya berikan. Ada 2 menit lagi, yuk manfaatin kesempatan untuk bertanya. Go. Pesertanya juga masih antusias ya, masih standby 30-an dari tadi ya. Wah, mantap. Atau seputar jualan pokoknya ya Pak Indra ya? Boleh, seputar jualan boleh, ayo. Nanti slide-nya dikirim melalui apa? Maunya dikirim lewat apa? Ayo. Lewat Tiki apa JNE? Apa lewat? Buku dong. Multi kurir lah. Di buku kan ada jasi sekarang. Bisa multi ekspedisi. Iya. Iya, makanya mau dikirim lewat buku juga boleh. Ayo. Japri ya, Mas. Siap. Tak kasih Pak Agus nanti ya. Pak Agus biar delivery ya. Siap. Oke, ada lagi di sini. Di sini juga hadir juga Budian ini. Bahkan bukan alumni TFT aja, tapi pernah bikin event TFT juga ini. Halo Budian, Assalamualaikum Budian. Di mana Budian? Kemarin baru pacaran Budian ya di Bioskop SS1. Waalaikumsalam Pak Arden ya. Habis pacaran kemarin Bu ya di Bioskop SS1 Bu ya. Di bioskop cuma kita berempat aja Pak, nggak ada orang. Indra Setiawan. Iya. Alhamdulillah baik Bu Dian, sehat juga Bu. Bagus. Kenapa kita Ya, mau bikin sehat, TFT Ibu. lagi? Mau bikin TFT lagi? Iya, udah lama ini karena pandemi kan kita kalau TFT di Zoom kurang mantap lah, harus praktek gitu. Betul. Iya, Betul, terakhir betul. kan kita bikin waktu itu lagi pandemi bulan Juli ya, waktu itu kita bikin. Iya, mungkin perlu juga kita akan gelar. Kenapa jadwal saya sudah tidak terbendung ini, maksudnya ada opening hub A, B, C dan sebagainya itu kan, jadi perlu juga nih para trainer untuk bersinergi nih. Dan Boleh hampir nanti semua saya sinergi seminar lagi saat Pak ini Ardan. udah mulai full seat lagi, kemarin sampai full seat, sampai kita buat 2 sesi dan sebagainya itu ya. Alhamdulillah, jadi saatnya ini kita mulai aktif lagi untuk seminar nih. Pak Ardan, di Padang gimana? Padang akhir bulan bisa buka Ibu, Budian. Oh, saya di Padang kebetulan bulan Maret Pak, saya di Padang tuh 3 minggu. Oh, boleh tuh sekalian seminar aja, di minggu kedua aja Bu, boleh. Belum Boleh ini. nanti Hari Sabtu paling yang saya- kosong, kalau Minggu sudah full. Boleh. Sabtu.
misalnya Pak Hakiki pembicaranya nggak apa-apa Pak? Hakiki sudah apa di kategori TFT udah certified, di kategori produk multi-kurir sudah juga udah qualified, udah pelajaran. Iya kebetulan Hakiki juga siap ready. Ya insya Allah. Jadi hubnya buka akhir bulan Pak. Insya Allah akhir bulan lagi prepare opening. Oh oke. Jadi bisa saya bikin seminar di bulan Maret ya Pak? Insya Allah bisa Ibu. Oh, siap Pak. Mantap kemudian. Yes. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yo sebelum mundur diri silakan Pak Agus kalau masih ada. Oke ya, luar biasa ya. Banyak sekali insight ilmu yang kami terima ya hari ini, luar biasa ya. Jadi saya juga pernah belajar dengan Pak Indra ya, intinya customer itu adalah orang yang punya masalah gitu ya. Dan kita sebagai konsultan bisnisnya harus bisa memberikan solusi. Masalah ketemu solusi, nah terjadi penjualan dan closing. Gitu ya Pak Indra ya. Oke, luar biasa. Dan yang terakhir jurus yang tak kalah dahsyat ya, tadi yaitu tembak sumber dari segala sumbernya. Terima kasih semua atas ilmunya Pak Indra. Dahsyat ya. Oke, baik Bapak Ibu. Siapa yang merasa mendapatkan manfaat dari sharing Pak Indra di sini? Boleh angkat tangan? Raise hand, reaction. Yang mendapatkan manfaat dari sharingnya Pak Indra? Mana nih suaranya? Mana reactionnya? Oke, luar biasa. Dahsyat ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Luar biasa, kami kira cukup ya. Terima kasih sekali lagi buat Coach Indra Setiawan atas waktunya, kesempatannya, dan ilmunya. Insya Allah sangat bermanfaat. Dan untuk Pak Ardan selaku CEO Theater Group yang sudah memfasilitasi kita semuanya, terima kasih atas kesediaan waktunya dan update infonya, dan semua Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan sharing-sharing di event MGS ini ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, tetap produktif, dan dimudahkan segala langkah ikhtiar kita semuanya. Dan amin. Makin berkah, sukses, mulia. Amin ya. Baik, sekian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat ya. Kita harus bangkit ya. Baik Bapak Ibu yang sudah ikut MGS ini bisa ikutan lagi ya, nanti jam 12.30 kita ada pemantapan sistem TTR Multipay sampai jam 1 siang. Di link yang sama di Zoom ini Bapak Ibu ya. Baik, selamat beraktivitas kembali, sampai ketemu di agenda dan pelatihan TTR berikutnya. Dan MGS pekan depan insya Allah dengan ilmu-ilmu yang tak kalah dahsyat Bapak Ibu ya. Oke, sekian dari kami. Salam berkah, sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.